Halo guys, kali ini kita sudah berada di wisata Monumen Kapal Selam Surabaya bersama dengan warga kami, dimana untuk buka wisata Monumen Kapal Selam ini hanya hari Selasa sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 6 sore, dan harga tiket masuknya 15.000 dari umur 5 tahun ke atas sampai dewasa ya guys ya. Dan jangan lupa kita harus men-scan barcode peduli lindungi ya guys ya, menjalankan protokol kesehatan, khususnya telah melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, itu monumen kapal selamnya, kapal selam nomor 410. Nah, itu adalah bagian dalamnya kapal selam ya guys ya, di dinding tadi. Kita swafoto dulu sebelum masuk ke dalam monumen. Monumen kapal selam memiliki nama atau sebutan lain. Di antaranya yang pertama, Monumen Kapal Selam Surabaya. Yang kedua, Mount Castle. Yang ketiga, Mount Castle Surabaya. Jadi penamaan ini serta-merta dinamai oleh warga atau masyarakat di lingkungan sekitar ya guys ya, terkait monumen kapal selam ini. Mari kita mengenal sejarah monumen kapal selam ini lebih dekat lagi guys. Jadi sejarah monumen kapal selam ini terkait erat dengan sejarah pertempuran di Laut Aru serta sejarah Trikora mengenai Irian Barat, sekaligus sebagai sejarah KRI Pasopati 410, sebuah kapal yang berdiri megah saat ini di monumen kapal selam. Setelah masa itu selesai, maka kapal selam tersebut dibawa ke Surabaya untuk dijadikan monumen, serta untuk mengenang keberanian para awak kapal sebagai pahlawan yang berjuang gigih untuk Indonesia. Sehingga kapal selam yang ada di monumen kapal selam bukanlah sebuah replika. Itu asli kapal selam yang menjadi saksi atas pertempuran di Laut Aru KRI Pasopati 410. Kapal selam tersebut merupakan kapal tipe Whiskey Class buatan Uni Soviet tahun 1952. Proses pembinaan kapal selam ini ke lokasi saat ini memang rumit. Kapal selam dibagi menjadi beberapa potongan terlebih dahulu, kemudian dirangkai kembali menjadi utuh di lokasi saat ini guys. Kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1998, area tersebut diresmikan menjadi monumen kapal selam oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, daya tarik monumen kapal selam. Yang pertama, tentu saja ruangan-ruangan di dalam kapal selam. Daya tarik yang pertama dari objek wisata Monumen Kapal Selam Surabaya atau disebut juga Mount Castle Surabaya tentu saja pengalaman tak terlupakan saat masuk ke area di dalam kapal selam. Bagian-bagian monumen kapal selam atau disebut juga dengan ruangan di dalam kapal KRI Pasopati 410 terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, pertama, ruang torpedo haluan. Kedua, ruang periskop. Ketiga,
ruang tinggal para perwira. Keempat, ruang para ABK. Selanjutnya, ruang torpedo buritan. Setelah itu ruang listrik, dan yang terakhir adalah ruang diesel. Kita mendapatkan rasa haru bercampur dengan rasa bangga saat masuk ke ruangan tempat para perwira dan komandan kapal selam berada, guys. Mereka bisa kuat dan berjuang gigih di dalam ruangan yang sempit, ditambah ada di dalam lautan. Kami bangga dengan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang membela NKRI. Sisi lain, area di luar kapal selam. Daya tarik selanjutnya adalah area di luar kapal selam. Lingkungan tersebut sangat nyaman, terutama sebagai destinasi wisata keluarga yang edukatif. Area di luar kapal selam dilengkapi dengan wahana permainan anak serta beberapa spot yang bisa dijadikan sebagai lokasi foto atau selfie. Serta ada juga area tempat pemutaran film dokumenter. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa berkunjung di tempat wisata Monumen Kapal Selam Surabaya. Monumen kapal selam memiliki nama atau sebutan lain. Di antaranya, yang pertama, Monumen Kapal Selam Surabaya. Yang kedua, Mount Castle. Yang ketiga, Mount Castle Surabaya. Jadi penamaan ini serta-merta dinamai oleh warga atau masyarakat di lingkungan sekitar ya guys ya, terkait Monumen Kapal Selam ini. Mari kita mengenal sejarah Monumen Kapal Selam ini lebih dekat lagi, guys. Jadi, sejarah Monumen Kapal Selam ini terkait erat dengan sejarah pertempuran di Laut Aru serta sejarah Trikora mengenai Irian Barat. Sekaligus sebagai sejarah KRI Pasopati 410. Sebuah kapal yang berdiri megah saat ini di Monumen Kapal Selam. Setelah masa itu selesai, maka kapal selam tersebut dibawa ke Surabaya untuk dijadikan monumen, serta untuk mengenang keberanian para awak kapal sebagai pahlawan yang berjuang gigih untuk Indonesia. Sehingga kapal selam yang ada di Monumen Kapal Selam bukanlah sebuah replika. Itu asli kapal selam yang menjadi saksi atas pertempuran di Laut Aru KRI Pasopati 410. Kapal selam tersebut merupakan kapal tipe Whiskey Class buatan Uni Soviet tahun 1952. Proses pembinaan kapal selam ini ke lokasi saat ini memang rumit. Kapal selam dibagi menjadi beberapa potongan terlebih dahulu, kemudian dirangkai kembali menjadi utuh di lokasi saat ini, guys. Kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1998, area tersebut diresmikan menjadi Monumen Kapal Selam oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, daya tarik Monumen Kapal Selam. Yang pertama, tentu saja ruangan-ruangan di dalam kapal selam. Daya tarik yang pertama dari objek wisata Monumen Kapal Selam Surabaya
atau disebut juga Mountcastle Surabaya, tentu saja pengalaman tak terlupakan saat masuk ke area di dalam kapal selam. Bagian-bagian monumen kapal selam atau disebut juga dengan ruangan di dalam kapal KRI Pasopati 410 terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya pertama, ruang torpedo haluan, kedua, ruang periskop, ketiga, ruang tinggal para perwira, keempat, ruang para ABK, selanjutnya ruang torpedo buritan, setelah itu ruang listrik, dan yang terakhir adalah ruang diesel. Kita mendapatkan rasa haru bercampur dengan rasa bangga saat masuk ke ruangan tempat para perwira dan komandan kapal selam berada, guys. Mereka bisa kuat dan berjuang gigih di dalam ruangan yang sempit, ditambah ada di dalam lautan. Kami bangga dengan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang membela NKRI. Sisi lain, area di luar kapal selam. Daya tarik selanjutnya adalah area di luar kapal selam. Lingkungan tersebut sangat nyaman, terutama sebagai destinasi wisata keluarga yang edukatif. Area di luar kapal selam dilengkapi dengan wahana permainan anak serta beberapa spot yang bisa dijadikan sebagai lokasi foto atau selfie. Serta ada juga area tempat pemutaran film dokumenter. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa berkunjung di tempat wisata Monumen Kapal Selam Surabaya.